wa ifdalih. Yang saya hormati, yang saya muliakan segenap para alim ulama, para guru, para asatid, para habaib, berkhusus guru kita Fadilul Ustaz Ki Haji Sugandi, guru-guru kita Al Ustaz Ujel atau Jamhari, Fadilatul Ustaz Abdurrahman Al-Barihi, Habib Syekh Al Idrus, dan para asatid yang lainnya yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini kita duduk dalam satu majelis yang mana majelis ini sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa majelis ini sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena majelis ini dibacakan burda, pujian-pujian untuk orang yang terpuji, pujian-pujian untuk orang yang dicintai oleh Allah yang Maha Suci, yaitu junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang menyebabkan negara kita aman, yang menyebabkan dunia aman. Di mana satu majlis yang menyebut nama Nabi Muhammad, memuji Nabi Muhammad, maka Allah dengan ridhonya, dengan sayangnya memberikan rahmat dan keamanan kepada orang yang ada di tempat tersebut. Maka oleh karena itu, kalau di satu negeri terjadi musibah, bala, penyakit, wabak dan sebagainya, karena di dalamnya sudah banyak orang-orang yang menghina Nabi Muhammad. Ini terus terang saja, di era sekarang ini Masya Allah, orang sudah berani menghujat Rasulullah. Terang-terangan Nabi Muhammad disebut penipu, pembohong. Terang-terangan Nabi Muhammad disebut pembohong. Ya Allah, yang saya herannya bukan yang ngomong, tapi yang saya herannya kenapa para penguasa diem. Apa presiden kita Islam atau bukan? Apa jenderal-jenderal kita Islam atau bukan? Ini yang saya herankan. Kenapa? Kalau para penguasa tidak bergerak, nanti tangan kekuasaan Allah yang bergerak, kita yang nggak ikut-ikut kena semuanya. Saudara tahu, saking cintanya, sayangnya Allah kepada Nabi Muhammad, Allah membuktikan kepada seluruh makhluknya. Ketika Nabi di Isra dan di Mi'rajkan, sengaja Nabi Muhammad diajak bertemu dengan Allah. Tidak ada makhluk Allah, tidak ada Nabi, tidak ada Rasul yang bisa berjumpa dengan Allah kecuali Nabi kita Muhammad. Begitu ketemu, Allah Ta'ala bertanya kepada Nabi Muhammad, Ya Muhammad, ja'altus sama wa ma fiha liman ya Muhammad. Aku jadikan langit dan isinya untuk siapa ya Muhammad? Dijawab oleh Nabi Muhammad, Allahu a'lam, engkau maha tahu ya Allah. Dijawab oleh Allah, laka ya Muhammad, aku tidak ciptakan langit dan isinya kalau bukan karena engkau. Di langit ada apa? Ada bulan, ada bintang, ada matahari, ada planet, ada langit. Berapa luasnya langit, berapa lebarnya langit, itu pun 7 lapis langit. Di antara langit pertama ke langit kedua, berapa panjangnya, berapa tingginya, dan berapa jaraknya. Untuk siapa ini semua aku ciptakan ya Muhammad? Dijawab oleh Nabi, Allahu a'lam. Langsung Allah menjawab, laka ya Muhammad, aku ciptakan langit ini untuk engkau ya Muhammad. Yang kedua Allah bertanya, wa ja'altul arda wa ma fiha liman ya Muhammad. Aku jadikan bumi dan isinya termasuk kita, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara semua ini, untuk siapa dan karena siapa ya Muhammad? Dijawab oleh Nabi Muhammad dengan jawaban yang sama, Allahu a'lam, Allah yang maha tahu. Dijawab oleh Allah, laka ya Muhammad, aku tidak ciptakan bumi dan isinya kalau bukan karena engkau ya Muhammad. Yang ketiga ini yang paling saya khawatirkan. Yang ketiga ini yang membuat Nabi Muhammad hatinya takut, gemetar. Allah bertanya kepada dirinya, Allah bertanya tentang dirinya, wa ana liman ya Muhammad, aku ini Tuhan untuk siapa ya Muhammad. Allah bertanya, aku ini Tuhan untuk siapa? Allah maha tahu, tapi kenapa Allah tanya begitu? Allah Ta'ala menunjukkan betapa cintanya, sayangnya Allah pada Nabi Muhammad. Apa jawab Nabi Muhammad? Engkau yang maha tahu ya Allah. Dengan rasa takut dan menggigil Nabi Muhammad pada waktu itu. Dijawab oleh Allah, ana liman yusalli alaika, aku adalah Tuhan bersama orang yang bersolawat kepada. Jadi malam ini ibu-ibu, bapak-bapak sama Allah semuanya, insya Allah hajat kita dikabulkan oleh Allah. Insya Allah maksud kita diterima oleh Allah Ta'ala, dan Allah hadiahkan kita semuanya insya Allah. Maka oleh karena itulah, kalau kita ingin menyelamatkan negeri kita,
menyelamatkan wilayah kita, ayo kita sebar dengan bersolawat. Saya pernah cerita kepada Kiai Sugandi, kepada Bapak RW Madun dan Pak Ustadz Jaya, Ustadz Toto, semuanya saya pernah cerita. Ada satu negara, ini negara boleh dikatakan bekas jajahan Soviet, negara Chechnya. Itu presidennya saja, menterinya, pejabatnya semua disuruh baca sholawat, sehingga itu negeri menjadi negeri terindah. Kalau kita lihat fotonya saja seolah-olah ini fotonya surga. Bayangkan di depan masjid ada pohon anggur yang sangat mahal, di depan masjid ada pohon apel, kan seolah-olah kayak di surga. Masjidnya bagus-bagus, dan di setiap desa, setiap kelurahan di situ ada sumur minyak. Sumur minyak ini diprediksi bisa berlaku, bisa dipakai 100 tahun. Kenapa? Karena di negeri itu boleh dikatakan wajib untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya saya harapkan di desa ini, ya, di wilayah ini, tolong diadakan safari solawat. Ya, keliling baca sholawat. Sekarang di wilayah ini, nanti besok di RT ini, besok di RT ini, terus begitu. Kenapa? Karena sholawat ini mengundang keridhaan Allah. Ibu-ibu, bapak-bapak, amal ibadah yang paling enak, yang paling bebas cuma sholawat. Kita sholat nih, wudhunya nggak beres, kira-kira sholatnya diterima nggak? Diterima nggak? Sholat wudhunya beres, pakai muknanya nggak bener, kira-kira sah nggak? Nggak sah. Muknanya benar, baca fatihahnya nggak benar, semuanya benar, hatinya kurang ikhlas, nggak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau sholawat, biar pura-pura nggak ikhlas pun diterima. Walaupun perempuan lagi datang bulan, diterima. Sholawat ini tidak ada penghalang antara si pembaca sholawat kepada Allah, tidak ada penghalang, diterima langsung. Sayyidina Abu Bakar Siddiq ketika ditanya, kira-kira orang bertobat dengan sholawat, dengan bertobat pakai istighfar, lebih dulu mana diterima oleh Allah Ta'ala? Dijawab oleh Sayyidina Abu Bakar, orang yang bertobat dengan sholawat itu lebih dulu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa dalilnya Sayyidina Abu Bakar? Ketika Nabi Allah Adam diusir dari surga, berapa tahun? Berapa lama? Lama sekali. Ya Allah, ampuni aku. Sampai ada dalam doanya, dalam Quran ada, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tidak dijawab oleh Allah. Tidak dijawab oleh Allah. Malaikat kesian lihat Nabi Allah Adam dijemur bertahun-tahun. Akhirnya dibisikin, ya Adam, udhkur Muhammad. Adam, coba antum sebut nama Nabi Muhammad, minta pengampunan Allah. Begitu Nabi Adam menyatakan ya Allah, kalau Nabi Muhammad belum ada wujudnya, rohnya sudah ada, karena makhluk pertama yang diciptakan Allah Ta'ala adalah nur Nabi Muhammad. Namanya sudah ditulis di pintu surga, tapi wujudnya belum ada. Langsung Nabi Adam berkata, ya Allah, wa bihaqqi Muhammadin, aku mohon dengan haknya Nabi Muhammad, di mana Nabi Muhammad adalah kekasihmu ya Allah, makhluk yang kau cintai ya Allah, ampuni aku. Apa jawab Allah? Kalau bukan karena Muhammad, aku tidak akan jawab engkau punya tobat wahai Adam. Maka oleh karena itu, sholawat bisa digunakan kita untuk bertobat kepada Allah. Sholawat bisa digunakan kita minta ampun kepada Allah. Sholawat bisa digunakan kita untuk memohon hajat kita kepada Allah. Sampai Al-Imam Al-Arif Billah Al-Qutub Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid, beliau diberikan ijazah oleh Rasulullah berupa sholawat takfirul dzunub, di mana sholawat itu komplit untuk memohonkan hajat kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan takfiru bihal dzunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliqu bihal usub wa talinu bihal su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilahi mansub. Dengan sholawat ini ya Allah ampuni dosa-dosa kami. Dengan sholawat ini ya Allah berikan hati kami menjadi hati yang soleh. Perbaikin hati-hati kami ya Allah, agar hati kami menjadi hati yang lembut, hati yang ada ketawaduan, hati yang ada keikhlasan, hati yang ada kecintaan kepadamu dan kepada Nabi Muhammad. Ya Allah, apabila persoalan hidup kami sulit, mudahkan ya Allah.
Apabila kami punya hajat tidak terkabul, ya Allah, kabulkan ya Allah. Di situ Habib Soleh mengatakan, siapa orang yang mengamalkan sholawat ini paling sedikit tiap habis sholat 11 kali, insya Allah apa yang tersirat di dalam hatinya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya saya pesan terutama kepada yang para pemudinya, pada yang muda-mudinya, ya, jangan pernah putus asa kalau masih ada Nabi Muhammad. Jangan pernah putus asa kalau masih ada Rasulullah. Baca sholawat sebanyak-banyaknya. Apa yang antum minta insya Allah dikabulkan. Kalau Allah berikan kepada kita tentang hajat kita karena Allah melihat Nabi Muhammad, insya Allah kita bakal senang semuanya, saudara-saudara. Hadirin yang saya hormati, tadi saya mendengar dari apa yang disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Abdurrahman Al-Parigi tentang pondok pesantren. Untuk zaman sekarang ini, ibu bapak kalau ingin menyelamatkan anak, cukup adanya di pondok pesantren. Kenapa? Karena dalam pondok pesantren itu ada satu pendidikan yang tertutup dalam satu lokasi. Jadi bukan cuma diajarin Quran saja, bukan diajarin sholat saja, langsung praktek. Pagi diajarin sholat, zuhur sholat berjamaah. Kemudian diajarin apa? Fikih. Nanti kita diajarkan di waktu asar bagaimana caranya kita bercuci muka, ambil wudhu dan sebagainya. Maka oleh karena itu benteng terakhir untuk menyelamatkan anak bangsa adanya pondok pesantren. Makanya saya berharap pondok-pondok pesantren yang ada ini harus steril, harus suci, harus bersih dari pemahaman-pemahaman yang tidak ada kaitannya dengan Quran dan hadis, yang tidak ada kaitannya dengan ijma' qiyas ulama. Kenapa? Karena di negeri kita ini sekarang sudah ditumpahkan faham-faham di luar ahlus sunnah wal jamaah. Hati-hati ya, di sekolah-sekolahan kita nggak tahu Pak, gurunya ada yang bukan orang Islam, gurunya ada yang komunis, gurunya ada yang Syiah, gurunya ada yang Wahabi. Begitu anak kita masuk dapat pelajaran dari mereka, pulang-pulang sudah nggak percaya dengan adanya Allah, nggak percaya dengan adanya Nabi Muhammad, nggak percaya dengan adanya Islam. Makanya sekarang banyak liberal disebar di mana-mana. Orang-orang Yahudi memohon ya dengan donatur-donaturnya, mencari setiap pesantren, dicari ada nggak kira-kira 100 daripada santri-santri yang jenius, kemudian dibawa ke luar negeri untuk dididik, pulang-pulang menjadi orang-orang yang anti agama. Akhirnya di sini sekarang dikenal sebagai liberal, orang-orang yang tidak senang belajar Islam, tapi dia tidak suka diatur oleh Islam. Sekarang di negeri kita sudah banyak yang model-model begitu. Nah ini kalau sudah terjadi di negeri kita, nanti bakal dihalalkan perzinahan, dihalalkan khamr, dihalalkan perjudian. Kalau sudah perzinahan dihalalkan, perjudian dihalalkan, riba renten dihalalkan, nanti janji Nabi Muhammad akan jatuh ke negeri kita. Apa kata Nabi? Idza zanati ummati wa la'ibatil qumar wal maisir yursilullahu alaihim thalatha balaya. Kalau perzinahan sudah dibebaskan, anak kita bergaul bebas sampai ke sana, sudah tidak ada lagi yang larang, baik orang tua, guru, masyarakat sudah ada yang larang. Kemudian riba, renten sudah masuk ke kampung-kampung, sudah masuk ke rumah-rumah. Minuman keras sudah nggak ada yang larang, judi sudah nggak ada yang larang. Maka Allah turunkan 3 bala. Apa 3 bala ini? Yang pertama al-jawru fil bilad, kekacauan di dalam negeri. Makanya negara kita nggak bakal benar-benar, ribut terus, ya. Apalagi sekarang di daerah-daerah yang jauh dari kampung kita ini sudah banyak dibeli oleh orang-orang asing, dibeli sama orang-orang yang bukan kita. Dia bangun rumah, dia bangun kampung, dia bangun ini, lama-kelamaan habis sama mereka nanti. Yang kedua, nanti Allah bakal sempitkan penghidupan kita. Wadhikul ma'isyah. Walaupun kita kerja dari pagi sampai sore, subhanallah kok nggak cukup-cukup, nggak berkah-berkah. Beda zaman orang tua-tua kita dulu. Orang tua kita dulu cuma jual sayur, berangkat pagi pulang dohor, berangkat pagi pulang dohor. Kenapa kok bisa cukup pergi haji? Kenapa cukup bisa buat bekal pergi haji? Orang tua kita buat anaknya di pesantren, buat anaknya di sekolahan, berkah dulu. Yang ketiga ini yang paling saya takuti, wal mautu ala su'il khatimah. Banyak orang yang dimatikan tidak membawa iman dan Islam. Hati-hati Pak, belum tentu kita nganterin jenazah ke masjid disolatin, belum tentu yang mati husnul khotimah.
Belum tentu kita hadir tahlilan yang mati husnul khotimah. Karena yang tahu husnul khotimah atau tidak Allah subhanahu wa ta'ala. Ibu bapak tahu, orang kalau mau meninggal dunia, ketika malaikat Israel sudah mencabut ruh kita, itu setan datang, iblis datang. Ada yang berupa emak kita, ada yang berupa guru kita, ada yang berupa mertua kita yang sudah meninggal. Dia bujuk kita, jangan baca syahadat, jangan sebut la ilaha illallah. Nih emak masuk neraka gara-gara la ilaha illallah. Nih bapak masuk neraka gara-gara la ilaha illallah. Kalau kita tidak punya fondasi dari pondok pesantren, dari madrasah diniyah yang diajarkan oleh guru-guru kita, kalimat terakhir yang menyebabkan kita masuk surga adalah la ilaha illallah, maka kita bakal percaya omongan setan. Akhirnya kita meninggal dunia menolak la ilaha illallah, mati kita masuk neraka. Maka oleh karena itulah saya berharap mudah-mudahan dengan majlis burda ini bisa meningkatkan iman dan Islam kita, terutama ukhuwah Islamiyah kita, dan saya berharap kekompakan kita di dalam mensyiarkan majlis-majlis seperti ini. Alhamdulillah di sini ada banyak-banyak guru-guru kita yang sudah berhasil di wilayah kampung Sasak Panjang, ya. Ustaz Jamhari kemarin bikin tabligh akbar, masya Allah luar biasa. Satu di musim hujan nggak hujan, jamaah masya Allah sampai dari mulai lurahnya, RW-nya semua kumpul. Alhamdulillah. Bahkan jamaah dari luar-luar pun, bukan hanya dari Sasak Panjang aja, bahkan dari Jakarta jamaah saya pada datang semua. Alhamdulillah. Inilah merupakan apa? Bukti bahwa di wilayah Sasak Panjang ini banyak orang-orang yang penting, yang dianggap penting untuk anak cucu kita di hari kemudian. Saudara-saudara, alhamdulillah. Ustaz Abdurrahman maksudnya Sasak Panjang ya? Mulain ya, mulain wilayah. Ada guru kita Ustaz Gandhi dan guru-guru kita Ustaz Samsul